Assalamualaikum. Bagaimana kabar Anda kelas 5 yang sedang belajar di mana saja ini? Asik kan? Di rumah, di sekolah, di mana saja. Tetap semangat. Hari ini kita akan membahas tematik tema 5 PPKN. Persatuan dan Kesatuan. Pengertian dari persatuan dan kesatuan. Persatuan adalah perkumpulan berbagai komponen yang menjadi satu. Kesatuan adalah hasil dari persatuan yang telah menjadi satu bentuk yang utuh. Sedangkan persatuan dan kesatuan sendiri adalah bersatunya keanekaragaman menjadi suatu kebulatan yang utuh dan saling melengkapi. Hari ini kita akan mempelajari tentang persatuan dan kesatuan melalui peristiwa-peristiwa sejarah dahulu. Yang pertama kita akan membahas peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi pada tahun 1928. Pada tahun 1908, rakyat Indonesia memulai memiliki kesadaran untuk bersatu melawan penjajah. Para pemuda di berbagai wilayah di Indonesia mulai membentuk perkumpulan untuk menentang penjajah. Perkumpulan pemuda tersebut membawa nama daerah asalnya masing-masing. Beberapa pemuda berkumpul dengan perkumpulannya atau yang disebut organisasi pemuda yang ada di Nusantara. Ada Jong Batak, perkumpulan para pemuda Batak. Jong Java, perkumpulan para pemuda Jawa. Jong Sumatera Nenpon, perkumpulan para pemuda Sumatera. Jong Ambon, perkumpulan para pemuda Ambon. Jong Islamintet Pon, perkumpulan para pemuda Islam. Jong Minahasa, perkumpulan para pemuda Minahasa. Dan Jong Cilebes atau perkumpulan para pemuda Sulawesi. Para pemuda tersebut berkumpul pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Sehingga terjadi Kongres Pemuda 1 di Jakarta. Tujuan kongres ini adalah menanamkan semangat kerjasama antara perkumpulan pemuda di Indonesia. Kongres Pemuda 1 menghasilkan gagasan persatuan dalam perjuangan untuk Indonesia merdeka. Namun, di Kongres Pemuda 1 ini belum mencapai kata bersatu karena mereka masih memegang jong atau perkumpulan atau budaya asal daerah masing-masing. Akhirnya pada tanggal 28 Oktober 1928, kembali Kongres Pemuda II di Jakarta terjadi. Dihadiri oleh 750 orang wakil dari beberapa
organisasi kepemudaan. Kongres Pemuda II berhasil merumuskan suatu ikrar. Ikrar tersebut dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. Dan di sanalah lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman pertama kali diperdengarkan. Dan juga bendera merah putih ditetapkan sebagai bendera kebangsaan Indonesia. Isi Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sebelum Kongres Pemuda terjadi, sebenarnya ada sebuah organisasi yang bernama Budi Utomo. Budi Utomo sendiri berdiri tanggal 20 Mei 1908. Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo mendirikan organisasi modern pertama ini di Indonesia diberi nama Budi Utomo. Perjuangan dari Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo adalah berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia kala itu terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa tanpa perlu mempermasalahkan perbedaan agama dan suku. Akhirnya, setelah Indonesia bersatu, terjadilah proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan sendiri terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan awal dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia yang diproklamasikan oleh para pendiri negara adalah Negara Kesatuan. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pada sila ketiga Pancasila menegaskan kembali bagaimana tekad bangsa Indonesia mewujudkan persatuan. Banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh dari peristiwa-peristiwa bersejarah tersebut. 1. Mempererat persaudaraan. 2. Mewujudkan kerukunan. 3. Menumbuhkan semangat bekerja keras. 4. Semangat untuk gotong royong dalam membangun bangsa. Islam sangat mencintai persatuan. Muslim yang baik atau Muslim terbaik adalah ucapan dan tindakannya tidak menyakiti orang lain. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis, mereka bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, Islam bagaimanakah yang paling utama?" Rasulullah menjawab, orang yang lisan dan tangannya selamat, tidak menyakiti orang-orang Muslim lainnya. Jadi, wahai anandaku semua, jaga lisan, jaga hati, jaga tingkah laku, agar kita tetap bersatu dalam lindungan Allah.
Alhamdulillah sudah belajar bersama hari ini. Terima kasih. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum.